Pak Jokowi juga dikatakan boneka. Oh. Katakan boneka. Kalau saya tanya di sini pasti semuanya bilang bukan. Dulu ya? Pak Jokowi dikatakan Bukan boneka. tapi kan belum terbukti. Bagaimana membuktikannya? Belum terjadi kok. Tuh. How do you prove it? Kan tujuan nanti kalau jadi presiden akan jadi boneka, kan begitu? Ketika kita bilang tidak, how do we prove it? Jadi Pak Anies ini membantah ya. Oke, sekarang yuk kita Belum bisa ingat-ingat. dibuktikan Apakah ini tudingan pertama? Pak Jokowi Bukan. ini Pada saat tahun 2012, bukan. Pak Jokowi mau maju menjadi gubernur Jakarta, Pak Jokowi dikatakan bonekanya Prabowo. Boneka Prabowo. Jadi gini, kalau orang mengatakan sesuatu yang akan terjadi, let's look back apa yang sudah terjadi. Past behavior, predict future behavior. Dan tudingan di masa lalu tak terbukti. Tudingan kali ini tak akan terbukti lagi. Sama aja. Gitu ya. Jadi, Ibu, tapi kalau Pak Jokowi menjadi presiden, maka Pak Jokowi akan bisa juga menyelesaikan masalah di Jakarta. Gitu ya. Terus tadi, artinya namanya siapa tadi mahasiswa Pak aku? Anies ini memang pendukung Jokowi yang cukup kuat sebetulnya. Kau membuatku bangga malam ini. Iya loh, ini mahasiswa semester ketiga, coba bisa tanya begitu, bisa nulis blog. Para Madinah betul Anda ini. Loh, nggak apa-apa dong, promosi sebentar, promosi. Anyway, ya. Tapi nggak boleh pertanyaan, gimana membuat sustainable? Gimana membuat sustainable soal ini? Sebenarnya teman-teman, kita semua punya pekerjaan masing-masing. Kita semua punya pekerjaan masing-masing. Iya. Ada yang punya profesi, jam 8, jam 5 ada pekerjaannya. Nih Anies, saya. Kayak contoh nih. Saya seorang ayah. Saya seorang suami. Saya seorang rektor. Tambahin lagi. Saya ada aktivitas sosial, aktivitas macam-macam disebut. Tapi satu yang jarang kita masukkan di dalam posisi itu adalah saya warga negara Indonesia. Itu yang sering nggak muncul. Warga negara Indonesia. Jadi sebagai ayah saya melakukan A, sebagai suami saya melakukan B, dan itu tidak bisa dihilangkan. Saya nggak bisa bilang sama istri saya, Fer, hari ini nggak mau jadi suami dulu ya. Nggak bisa. You can do that 24 hours. Tapi sering kita tidak memasukkan di dalam komponen tugas kita sebagai manusia yang berada di Republik ini, bahwa kita warga negara Indonesia dan kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia. Itu yang harus dimunculkan. Tapi teman-teman, itu nggak otomatis. Itu hanya mau terjadi kalau ada istilahnya tadi momentum. Momentum itu bisa dijaga jika ada kepercayaan pada yang memanggil. Pikir Pak Jokowi misalnya ya, satu saat beliau terpilih. Yuk kita se-Indonesia melakukan A, melakukan sesuatu. Mau nggak kita bergerak? Mau, karena kita tahu this is not about him, this is about all of us. Karena itu kita mau melakukannya. Seperti cerita tadi, ketika Bung Hatta bilang, Muhammad Hatta bilang, ketika Muhammad Hatta mengatakan kita membutuhkan insinyur listrik. Coba teman-teman ingat-ingat, kapan kali terakhir ada pemimpin di Indonesia berbicara langsung pada anak-anak muda untuk masa depan. Apalagi sekarang ini, kita di dunia digital, dunia kreatif. Pak Jokowi ngomong langsung, bahkan di 9 item kemarin disebut soal digital dan kreatif. Komunikasi seperti ini, jadi menurut saya, kalau ini nanti berhasil tanggal 9, insya Allah momentum itu kita jaga sama-sama, dan nanti kita bisa berkelanjutan, gitu ya. Yuk, silakan. Jadi sebenarnya hari ini teman-teman, Anies ini memang mengkampanyekan Jokowi waktu itu. Kalau saya tadi pagi dari Jawa Barat, Pak Jokowi pun keliling. Kemarin saya berjalan sama-sama di beberapa daerah. Selama perjalanan itu kadang-kadang jadwalnya kacau. Harapan rakyat ini menjadi beban besar untuk Pak Jokowi. Beban besar. Jadi memang dukungan Republik untuk Pak Jokowi waktu itu memang luar biasa. Karena itu kita semua harus sadar bahwa apalagi menjadikan dia presiden menggunakan itu penting, orang-orang yang barangkali tapi menjaga agar kita tabah dalam proses perubahan itu tidak kalah penting. Jaga ketabahan kita. Kita ini mau cari nahkoda kapal tanker. Nahkoda kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer. Kalau mau belok beda sama speedboat. Speedboat panjang 5 meter. Anda belokkan kemudinya, saat itu juga belok.
Kalau Anda naik kapal tanker, panjangnya 1 kilometer, lalu Anda mau merubah haluan, Anda harus merubahnya beratus-ratus kali. Baru pada kilometer ke-10 itu nampak belok. Dari 0 sampai 10, kita harus tabah dan percaya bahwa we are going to the right direction. Itu yang dilakukan. Jadi, now, apa yang harus dilakukan? Ada begitu banyak relawan. Relawan jangan hanya mengandalkan jari. Dulu simbolnya Jokowi 01 itu seperti dengan ini. Tweet, dengan nulis di keyboard. No. Mulai sekarang sampai tanggal 9, go out and get to vote. That's number 1. Keluar, jalankan sekarang, saatnya. Anda naik kendaraan umum, bicara soal Jokowi. Anda dekat ke rumah, lingkungan, bicara Jokowi. Kalau yang mengatakan adalah orang yang terpercaya, people listen. Mereka lebih percaya orang ngomong daripada dengerin iklan. Jadi orang lebih percaya dengan orang ngomong daripada iklan. Dan lalu katakan, kenapa saya pilih Jokowi? Nah, kenapa? Bawa modal itu. Kemudian teman-teman, get out betul. Ajak untuk terlibat. Ajak untuk nyoblos. Kalau masih belum ada persyaratan-persyaratan, surat-suratnya, beresin sesegera mungkin. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan bikin target. Bikin target. Silakan kalau yang mau membaca komen juga tidak apa-apa. Misalnya saya, Rene, ada Edward nih di sini. Kita kumpul bertiga. Rene berapa orang, saya berapa orang, Edward berapa orang. Ayo kerja 5 hari. Habis itu ketemu lagi. Udah dapat berapa? Kalau targetnya diri sendiri, meleset pun kita nggak ngomong ke siapa-siapa. Tapi kalau dijadikan grup, ada Jadi, teman-teman, nomor 1 itu, get out to vote. Yang kedua, usul saya pada saat tanggal 8 malam, tanggal 8 malam Anda sudah mengkonfirmasi teman-teman yang akan nyoblos. Jadi 8 malam Anda konfirmasi, teleponin, SMS-in, kontak, jangan khawatir dan jangan malu. Orang-orang nelponin teman-teman. Ada pendukung tempat lain yang malu, tidak mau mengungkapkan dukungannya. Bagi orang yang mendukung Jokowi, tak ada beban moral sedikit pun untuk mengatakannya. Tuh, kata Anies. Bagi yang mendukung Jokowi tidak ada beban moral. Tanggal 8 malam. Tanggal 9 yang puasa boleh tidur dulu. Tapi jam 9 pagi jalan ke TPS. Jalan ke TPS, pastikan teman-teman juga nyoblos. Terus harus ada yang ikut mengawasi. Yang paling ditakutkan, kalau tidak ada intervensi dan lain-lain, insya Allah Pak Jokowi akan menang. Dan nyatanya Pak Jokowi menang. Yang ditakutkan adalah ada intervensi-intervensi. Tanda-tandanya dirasakan. Tapi apa yang terjadi? Perlawanan terhadap semua intervensi itu bukan karena perintah dari Jakarta. Perlawanan itu karena semua ingin memastikan orang yang kami percaya bisa terpilih jadi presiden. Itu yang akan melawan. Jadi, yuk turun tangan, yuk terlibat. Awasi, jangan ditinggal. Anda pastikan suara-suara di tempat Anda itu laporannya jelas. Menjadi saksi itu biasanya harus dari partai-partai untuk menjadi saksi. Tapi Anda bisa menjadi relawan yang menyaksikan proses penghitungan. Dan jangan takut untuk mengatakan saya di sini berdiri atas nama Pak Jokowi JK untuk memastikan suara Pak Jokowi JK tidak hilang di TPS ini. Jadi, dan yang terakhir teman-teman, ini menjelang harinya pasti tegang. Pasti tegang. Kalau pertempuran itu, ini banyak pertempurannya jarak dekat dan bayonet nih. Jadi keluar pertempuran itu lecet-lecet. Yang dengan teman, yang dengan saudara gitu kan. Lecet-lecet nih pertempuran ini. Di masa ini sekarang kita tunjukkan bahwa Jokowi JK didorong untuk menjadi presiden bukan sekedar supaya dia menang. Tapi tunjukkan bahwa kalau Pak Jokowi JK jadi presiden, yang muncul adalah rasa damai. Peace yang muncul di situ. Jadi, sekarang pendukung Jokowi JK, tunjukkan supaya yang di tengah ini juga melihat. Kalau pendukung-pendukungnya saja kasar, pendukung-pendukungnya saja tak bersahabat, apa yang kita bisa harapkan 5 tahun ke depan? Nanti kalau saya mengkritik pemerintah, tidak ada pemerintah bebas kritik ya. 5 tahun ke depan pasti pemerintah dikritik. Kalau nanti saya ngeritik, muncul kekerasan dari pendukung-pendukung. Tidak. Dalam hari-hari ke depan kita tunjukkan, silahkan mengkritik, tapi kita jawab dengan cara yang beradab.
dengan cara yang damai, dengan cara yang terhormat. Jadi itu Rene yang kita bisa lakukan. Dan kalau itu udah jadi, saya yakin dan kita semua yakin 9 Juli menjadi tanggal yang bersejarah untuk Indonesia. Tepuk tangan buat Mas Anies Baswedan. Sampaikan salam doa kami untuk Pak Jokowi dan Pak JK, Mas Anies. Kita akan teruskan perjuangan. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah mengundang di sini, semua yang sudah hadir. We are making history. Kita bagian dari sejarah perubahan. Kita bukan cuma belajar sejarah, kita menjadi anak-anak generasi baru yang membuat sejarah untuk Indonesia. Jadi teman-teman, video yang saya putar tadi hanya menunjukkan bahwa Anies Baswedan sesungguhnya adalah pendukung Jokowi waktu Pilpres beberapa tahun yang lalu. Tetapi pada akhirnya seandainya dia berkompetisi, ya itulah politik yang tidak bisa kita prediksi, yang sangat dinamis sekali, yang tidak statis dan berubah-ubah. Hari ini A, besok B, lusa bisa C. Dan inilah faktanya. Kalau kita lihat bagaimana nanti sebuah persaingan, ya, ada beberapa kandidat dan silakan melihat sendiri siapa orangnya, siapa yang kita pilih. Saya hanya berpikir teman dekat bisa menjadi lawan, teman dekat bisa menjadi kompetitor kita, teman dekat bisa menjadi rivalitas, bahkan orang-orang yang mendukung kita bisa jadi menjadi rivalitas kita atau tidak berpihak kepada kita. Ya inilah namanya politik.